UPG Daljab 1 tahun 2020 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring bertempat di SD Negeri 4 Manyaran. Hari ini tanggal 18 November tahun 2020. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pukul 8 sampai dengan pukul 9:10. Baik anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran melalui Zoom meeting. Kalian sudah siap? Pak Guru mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Saya mohon bantuannya, salah satu untuk memimpin berdoa. Hilma, ayo. Pimpin teman-teman untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hilma. Oke. Untuk memupuk rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Siap? Menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Nah, Pak Guru share screen dulu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1, dengan membaca teks yang disajikan melalui web meeting, siswa mampu menyeleksi pokok pikiran dari teks bacaan rantai makanan secara baik dan benar. 2, dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan, dan gambar tentang rantai makanan, siswa mampu mengkreasikan pokok pikiran dari teks bacaan rantai makanan menjadi kalimat utama secara tepat. 3, dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan, dan gambar tentang rantai makanan, siswa mampu menyajikan pokok pikiran dari teks bacaan rantai makanan secara tepat. 4, dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan, dan gambar tentang rantai makanan, siswa mampu mengembangkan pokok pikiran dari teks non-fiksi tentang rantai makanan berdasarkan hewan yang dipilih menjadi kalimat utama secara cermat. Jadi ini nanti materinya adalah tentang rantai makanan. Ini untuk MUPEL IPA. Sedangkan untuk MUPEL Bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati video rantai makanan yang disajikan melalui web meeting, siswa mampu menyimpulkan informasi tentang pengertian rantai makanan secara cermat. Dengan mengamati gambar tentang rantai makanan yang disajikan melalui web meeting, siswa mampu memprediksi rantai makanan pada sebuah ekosistem secara teliti.
dengan menggunakan hasil diskusi. Jadi kalian nanti diskusi ya. Hasil diskusi, pengetahuan, dan gambar tentang rantai makanan melalui web meeting, siswa mampu mendesain gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem berdasarkan hewan yang dipilih secara tepat. Dan terakhir 8, dengan mengamati gambar tentang rantai makanan yang disajikan melalui web meeting, siswa mampu menentukan tingkat rantai makanan pada ekosistem disertai keterangannya secara cermat. Di materi kita hari ini untuk MUPEL IPA adalah rantai makanan dan MUPEL Bahasa Indonesia adalah ide pokok. Teknik penilaian kita pada pertemuan kita hari ini yaitu adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, anak-anak ingat ya, walaupun kalian masih belajar dari rumah dan belum bisa untuk belajar bersama-sama di sekolah, tetap semangat dalam belajar ya. Ikutilah kegiatan pembelajaran ini dengan semangat. Yuk, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Semangat sekali anak-anakku pada pagi hari ini. Nah, ini Pak Guru punya video. Video ini nanti bisa kalian lihat sendiri di YouTube ya. Linknya ini nanti bisa Pak Guru bagikan melalui grup WhatsApp. Sekarang ini Pak Guru tampilkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para katak bergabung, bukan untuk memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Katak mencoba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah bisa yang disuntikan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merayap lambat menyusuri jalan. Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Ia mempercepat lajunya, berharap bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Bak sambaran petir, elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati.
terbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Nah, itu tadi video, nggih. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang kamu temukan dari video tadi? Itu tadi tentang apa? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi video tentang rantai makanan. Ada yang memakan, ada yang dimakan. Terus yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Contohnya adalah ular memakan tikus, kucing memakan tikus, terkadang ikan. Oh iya, bagus sekali. Ular memakan tikus, kucing memakan ikan atau tikus. Ye, terima kasih, Zam. Manusia itu selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian. Kondisi geografis Kabupaten Wonogiri berbukit batu kapur. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari penghasilan dengan cara menambang batu. Ini contohnya ada di sebelah timur Desa Benowo, nggih. Di sana batunya ditambang. Nah, kegiatan menambangan ini tentunya merusak habitat asli ular. Akhirnya ular-ular itu mendekat ke pemukiman warga. Karena dirasa mengancam keselamatan, ular-ular itu pun dibunuh. Apakah benar tindakan yang diambil warga tersebut? Penasaran? Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada teks cerita berjudul Rantai Makanan. Salah satu dari kelompok ekosistem darat. Yuk silahkan dibaca. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Penguraian diuraikan oleh makhluk hidup. Penguraian dan bercampur dengan tanah membentuk humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput, begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Iya, terima kasih. Tadi dari kelompok ekosistem darat. Sekarang dari kelompok ekosistem laut. Dibaca yang alinea ketiga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ya, terima kasih, Zam. Ya, Pak. Nah, ini adalah rantai makanan ya. Di sini ada apa ini? Yang hijau-hijau ini? Rumput dimakan. Ini padi ya. Padi dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan Ular. Ular ya. Ular dimakan Burung elang. Burung elang mati kemudian diuraikan.
Ya, dari gambar rantai makan di atas, manakah yang termasuk produsen, konsumen tingkat 1 sampai 3, dan pengurai? Kalian tulis di buku kalian. Kemudian nanti ya, setelah meeting ini, kalian bisa mengisikan ke link s.id tagihan 1. Ya. Kalian tulis dulu produsennya apa, konsumen tingkat 1 apa, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 apa, dan pengurainya apa. Apa cantik? Ya. Iya. Sudah ditulis? Udah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini Pak Guru punya video lagi. Nanti bisa dilihat di link ini ya. Bisa Pak Guru bagikan di WhatsApp nanti linknya. Ini videonya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau bumi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Nah, itu tadi sedikit video ya. Kalau dengan video pertama isinya hampir sama. Bedanya kalau video yang kedua ini lebih lengkap penjelasannya. Setelah ini ada kuis ya. Kuis. Silahkan dijawab pertanyaan itu melalui link s.id/quiz 521. Setelah ini kita keluar dulu, mengerjakan kuis dan berdiskusi. Kita berdiskusi melalui grup WhatsApp, okay. Grup WhatsApp kelompok tadi. Kemudian kita diskusinya nanti di grup WhatsApp. Okay. Kalian tadi sudah berdiskusi, ya.
dengan teman tentang pokok pikiran dalam setiap paragraf. Nah, sekarang nggih, kalian tadi sudah menuliskan nggih hasil pekerjaan dalam kalian masing-masing. Kemudian tugasnya sekarang adalah mengkreasikan pokok pikiran yang telah kalian temukan dalam teks bacaan rantai makanan menjadi kalimat utama. Tulislah kreasimu dalam lembar kerja yang telah disediakan. Nah, dari pokok pikiran tadi, dari hasil diskusi tadi, ya, itu dikreasikan menjadi kalimat utama. Bisa nggih nanti dikerjakan? Nanti dikerjakan setelah Zoom meeting ini. Kemudian hasilnya bisa difoto, kemudian kirimkan ke grup. Kalian kan tadi telah mengamati gambar rantai makanan, sudah mencermati video YouTube tentang rantai makanan, sudah berdiskusi dengan teman tentang ide pokok dalam sebuah paragraf teks yang berjudul tentang rantai makanan. Sekarang tugasmu adalah mendesain gambar rantai makanan. Kalian boleh memilih salah satu hewan di bawah ini sebagai konsumen pertama. Kalian boleh memilih ulat, boleh memilih jangkrik, atau burung pipit. Ini Pak Guru beri waktu 10 menit selesai, Badan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Tahu itu gambar apa? Rantai sepeda. Iya, rantai sepeda. Rantai sepeda. Jika rantai putus, pernahkah kalian naik sepeda terus rantainya putus? Sepedanya tidak dapat digunakan secara normal ya. Nah, apakah kalian juga demikian? Ini Pak Guru ada sebuah rantai makanan. Rantai makanan ini dimulai dari produsen yaitu singkong. Kenapa singkong? Karena di Wonogiri banyak sekali tanaman singkong ya. Ini produk tanaman dari Wonogiri. Singkong ini dimakan oleh tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Burung elang mati diuraikan oleh bakteri menjadi zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Begitu seterusnya ya, berputar terus. Sekarang, apa yang terjadi jika salah satu dari komponen rantai makanan ini menghilang? Contohnya ya, kalau ularnya menghilang. Nah, kira-kira apa yang terjadi itu? Siapa yang mau berpendapat? Tikus makin banyak. Tikus semakin banyak. Dan populasi elang Ya, akhirnya populasi tikus semakin banyak dan populasi ular menurun. Kesimpulannya, apabila salah satu komponen pada rantai makanan menghilang, yang terjadi dengan komponen sebelumnya adalah apa? Bertambah banyak dan akan terus bertambah. Ya, tidak terkendali. iya, tidak terkendali ya. Populasinya akan semakin bertambah dan tidak terkendali. Kemudian, apabila salah satu komponen pada rantai makanan menghilang, yang terjadi dengan komponen setelahnya adalah Akan semakin menipis dan akan punah. ya akan semakin menipis dan akan punah. Makin menurun. Ya, bagus sekali. Semakin menurun ya, semakin lama-kelamaan akan punah. Yang ketiga, sikap warga membunuh ular yang masuk perkampungan adalah tepat atau kurang tepat menurut kamu? Kurang tepat. Karena dapat mengurangi populasi
mengurangi populasi ular. Ya, ada salah satu jawaban mengurangi populasi ular. Ada jawaban yang lain? Ada Tikus semakin banyak. Tikus semakin banyak, ya. Jadi kesimpulannya gimana? Tepat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak tepat, iya. Betul sekali ya. Karena nanti populasi tikus akan semakin banyak, tidak dapat kita kendalikan, akhirnya juga merugikan manusia. Nah, mungkin tahu solusi yang terbaik? menangkapnya dan mengurungnya. Ya, menangkap, mengurung. Yang lebih baik lagi, melepaskan ke alam yang ekosistemnya masih terjaga. Ya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Lah, kesimpulan. Terima kasih anak-anak. Lah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada 4 pokok kesimpulan yang dapat kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, rantai makanan adalah Rantai makanan Adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. iya, bagus sekali. Terima kasih. Yang kedua, komponen rantai makanan. Apa saja komponennya? Produsen, Ya, konsumen, produsen, dan ya. pengurai. Iya, bagus sekali. Nah, komponen dalam rantai makanan ini saling mempengaruhi. Ya. Jika salah satu komponen hilang, maka komponen yang lain akan terpengaruh. Refleksi. Materi yang belum aku kuasai adalah apa? Nanti silakan ditulis di buku catatannya ya. Materi yang belum dikuasai apa? Materi yang paling disuka apa? Nanti bisa difoto, bisa dikirimkan ke Pak Guru. Nah, nanti ada evaluasi. Evaluasinya melalui daring, melalui Google Form seperti pada kuis tadi ya. Bisa nggih? Linknya nanti Pak Guru bagikan. SID evaluasi 521. Tindak lanjutnya, pengayaan untuk siswa yang memperoleh nilai di atas KKM, membuat rangkuman dari video YouTube itu www.youtube.com/watch dan seterusnya itu ya. Itu nanti untuk yang evaluasinya memperoleh nilai di atas KKM. Kalau yang evaluasinya tadi memperoleh nilai di bawah KKM, maka melaksanakan perbaikan. Yaitu untuk siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM, mempelajari buku paket kelas 5 tema 5 halaman 55 sampai 58, kemudian mengerjakan lagi soal evaluasi. Sudah paham ya? Untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Materinya tentang jaring makanan. Kalau hari ini rantai makanan, ya, pembelajaran selanjutnya tentang jaring makanan. Ide pokok dan properti jaring. Nah, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, tolong Pak Guru untuk memimpin teman-teman berdoa agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Tadi yang memimpin berdoa Hilma, sekarang Izam. Pimpin teman untuk berdoa ya, Izam. Teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih Izam. Jangan lupa ya, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Jika terpaksa keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.